Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar kita semua bisa sehat selalu dan putra-putri kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi kritiknya tentunya. Nah, kali ini kita akan membahas satu materinya berjudul sebenarnya jika kita ingin menghangatkan ASI perah yang sudah disimpan di kulkas, itu berapa sih suhu yang optimal apabila kita ingin menghangatkan ketika kita ingin memberikan kembali kepada bayi. Tentu ini merupakan suatu pengetahuan yang penting buat ibu-ibu yang memang memerlukan ASI perah untuk si bayinya. Namun, seperti biasa Bapak Ibu semuanya, sebelum memulai pemaparan materi, saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang mungkin saja pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Mana tahu ada teman, ada saudara, ada tetangga yang butuh informasi ini. Karena informasi ini sangat penting banget ya. Jangan sampai misalnya ada seorang ibu yang mungkin kurang berpengetahuan tentang manajemen ASI perah, itu jadi mubazir tentang ASI perahnya sudah disimpan bagus, tapi ketika menghangatkan mereka belum tahu caranya. Ini tentu akan sangat disayangkan. Tanpa berpanjang lebar, yuk kita mulai pembahasannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, yang namanya ASI perah itu memang ada indikasi tertentu atau ada beberapa alasan yang mungkin saja menyebabkan seorang ibu ingin menyetok ASI perahnya. Tapi sebenarnya yang namanya ASI perah ini tentu dibandingkan dengan bayi netek langsung, itu kualitasnya paling bagus adalah ketika bayi netek langsung. Ingat, semakin lama ASI disimpan di kulkas, maka akan terjadi perubahan komposisi makro dan juga mungkin mikronutrisi dan juga sel-sel hidup atau sel-sel antibodi yang ada di dalamnya. Ibaratnya kalau misalnya kita itu harus bisa membedakan ketika kita misalnya menabung uang, itu ada manfaatnya. Semakin lama ditabung, semakin nilainya mungkin naik ya, ada bunganya segala macam gitu ya. Sedangkan kalau kita menabung ASI perah, itu semakin lama kualitasnya menurun. Jadi daripada kita menyimpan ASI perah terlalu banyak, itu juga satu saat akan menurun kualitasnya. Jadi hal yang bijak adalah simpanlah atau stoklah ASI perah sesuai kebutuhan bayi ya, antara 1 minggu mungkin ya, sekitar segitu ya. Ingat tadi, semakin lama disimpan kualitasnya semakin menurun. Tetapi memang ada ibu-ibu yang pengen menyetok ASI perahnya ketika mulai bekerja atau ketika mereka bepergian atau macam-macam alasan ya. Nah, untuk itu maka kita harus perhatikan bagaimana cara menyimpannya ya. Menyimpannya yang baik itu seperti apa? Kalau misalnya kita memakainya mungkin beberapa hari, simpanlah di kulkas, tentu yang bagian bawah, karena kulkas kan ada 2 ya, yang freezer, ada yang refrigerator ya, atau di chiller ya. Kalau misalnya kita pengen beberapa hari, simpanlah di chiller atau di refrigerator ya. Sedangkan kalau yang kita pengen pakai yang dalam waktu lama, kita simpannya di freezer ya. Nah, tentu di satu sisi ada kekhawatiran ibu-ibu tentang bagaimana cara menghangatkan ke bayi. Tentu kekhawatiran ini lebih pada aspek kesehatan si bayi ya. Misalnya jangan-jangan bayiku itu nanti kalau nggak saya hangatkan, tidak saya panaskan ASI perahnya, dia nggak suka atau mungkin saja nanti mencet kalau terlalu dingin. Ada juga nih sebagian lagi ibu-ibu berprinsip nanti kalau terlalu panas itu nanti akan terjadi perubahan nutrisinya, nanti akan semakin rusak. Nah, ini hal-hal seperti ini tentu akan meresahkan seorang ibu. Nah, keresahan ini akan menjadi suatu tanda kutip ya kesalahan jika memang tidak mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara menghangatkan atau berapa sih suhu yang tepat ketika kita ingin menghangatkan ASI perah ketika mau memberikan kepada bayi. Sebenarnya Bapak Ibu semua, ada beberapa bayi itu yang cenderung lebih suka ASI perah yang dingin. Nah, jadi dinginnya sebenarnya nggak masalah gitu ya. Tetapi ada juga sebagian besar bayi-bayi memang lebih suka jika kondisi ASI perahnya itu hangat. Itu dulu yang kita harus perhatikan ya. Jadi Bapak Ibu semuanya,
ASI perah yang disimpan itu kan ada dua kemungkinan sumbernya. Satu dari freezer, dua dari kulkas yang bawah atau dari refrigerator atau dari chiller. Kalau misalnya kita ingin memberikan pada bayi yang dari freezer ini, maka kita turunkan dulu dia di refrigerator atau di chiller dengan harapan dia akan mencair. Tentunya berapa lama? Tentunya ini lamanya adalah semalaman atau kurang lebih 12 jam. Artinya kalau misalnya kita pengen memberikan besok, maka malam ini sudah mulai kita turunkan dari freezer ke chiller atau ke refrigerator. Kemungkinan kedua adalah dari refrigerator. Nah, sekarang kan mereka sudah jadi sama ya, di refrigerator atau di kulkas bagian bawah. Bagaimana cara menghangatkannya? Tentu kita hangatkan dalam air hangat. Suhunya berapa? Suhunya sebenarnya optimal adalah 37 derajat. Nah, maksimal berapa? Maksimal itu 40 derajat. Kenapa kira-kira suhu ini yang dipakai? Alasan yang pertama adalah dari segi suhu ini tidak akan banyak merusak dari komponen-komponen asinya. Ada sel hidup, ada makro dan mikronya. Yang kedua, dengan suhu 37 derajat ini, itu akan menyerupai suhu tubuh dari ibu. Suhu tubuh dari ibu itu kan kalau dia netek, itu kan hangat juga asinya. Jadi kalau kita hangatkan mirip-mirip lah. Sehingga si bayi itu akan lebih familiar, lebih terbiasa dengan suhu tersebut. Tentunya, jangan lupa kalau misalnya kita sudah menghangatkan ya dalam air hangat tentu ya. Jadi air hangat itu bisa suam-suam kuku ya. Kalau misalnya kita celupkan tangan kita ya tidak terlalu panas gitu ya. Kalau misalnya tidak ada termometer di rumah. Jadi kalau sudah dihangatkan itu kalau bisa dihabiskan maksimal 2 jam. Dan hindari memasukkan kembali ke dalam kulkas even atau walaupun itu belum menyentuh bibir atau belum diminumkan kepada si bayi. Ya, karena memang komponen-komponennya sudah banyak yang berubah. Bapak itu semuanya tentu bertanya, emang kenapa sih kalau misalnya terlalu panas? Tentu kalau terlalu panas itu akan merubah komposisi nutrisi dan komponen-komponen sel yang ada dalam ASI. Ya, misalnya ini ya, antibodi ya dalam ASI misalnya lactoferrin atau lisosim itu akan kehilangan antiinflamasinya. Kan memang strukturnya itu rusak dan lain sebagainya. Itulah kenapa kita tidak boleh memanaskan atau menghangatkan ASI perah itu terlalu panas. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan kira-kira berapa suhu yang paling tepat untuk menghangatkan nasi. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi semuanya. Salam sehat, salam menyusui. Dadah.